pengangguran di Indonesia itu didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Seberapa ironisnya itu? Karena yang namanya pendidikan vokasional kayak SMK, D3, D4, dan sejenisnya itu didesain seharusnya buat menghasilkan lulusan siap kerja. Di mana pendidikannya mempersiapkan anak-anak didiknya buat jadi tenaga kerja atau profesional yang berkualitas. Tapi nyatanya di tengah banyaknya institusi vokasional, sekitar 80% perusahaan bilang mereka kesulitan nyari tenaga kerja yang fit dengan kebutuhan industri. Bahkan dari semua pekerja yang ada, katanya kurang dari setengahnya yang dianggap punya skill dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu yang disebut mismatch ya, super duper mismatch. Ketidakcocokan yang parah antara apa yang dibutuhkan industri dengan supply talenta atau talent yang tersedia. Sementara itu, SMK di Kudus seakan hidup di dunia yang sama sekali berbeda. SMK di sini bukan cuma berhasil mencetak tenaga kerja kompeten yang serapan kerjanya sampai 97%, tapi mereka juga mengelola bisnis dan produk mereka sendiri yang sudah menghasilkan revenue atau pendapatan miliaran rupiah per tahun. Dan gak hanya di dalam negeri, alumni mereka terdistribusi ke pasar global dengan berbekal sertifikat kompetensi yang berstandar internasional. Nah, gue ngelihat apa yang terjadi di sini sebenarnya sangat bisa untuk menjadi model ya untuk diterapkan di institusi pendidikan vokasional lainnya. Beberapa bulan yang lalu gue sempat buat video perjalanan gue di Jepang dan bagaimana gue mengidentifikasi masalah dalam negara tersebut. Ya seperti teman-teman ketahui, bahkan negara sebesar Jepang pun itu punya krisis, punya hal yang mereka khawatirkan dan punya problem yang sampai sekarang belum terpecahkan. Gitu. Mungkin beda ya bentuknya dengan krisis-krisis negara berkembang di Indonesia ya, tapi urgensinya juga begitu besar teman-teman. Krisis apa itu ya? Itu tak lain tak bukan adalah krisis tenaga kerja atau tenaga profesional. Kenapa demikian? Karena mereka mengalami depopulasi yang luar biasa sekali. Sedangkan kebutuhan mereka terus meningkat, ya kan? Jepang itu diperkirakan akan butuh 250.000 professional welders atau tenaga ahli pengelasan di tahun 2050. Kebayang nggak sih potensi ekonominya seberapa besar dan kesempatan kerja yang tersedia seberapa luas dengan keadaan seperti ini kalau kita lihat opportunity yang ada di pemenuhan lapangan pekerjaan tadi. Dan sekarang berita baiknya di Indonesia, Kudus menjadi satu-satunya tempat yang punya pendidikan welding dengan fasilitas berstandar internasional. Di SMK NU Ma'arif ini, welding shopnya dilengkapi teknis pelengkapan pipa 6G dan sekarang jadi kebutuhan di dunia, termasuk untuk proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia gitu. Dan perlu teman-teman ketahui, lulusan SMK ini dapat 2 sertifikat resmi sekaligus. Pertama di level nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, kedua di level internasional dari Nippon Kaigi Kyokai, Jepang. Oke Pak Benny, langsung aja. Mungkin pertanyaan pertama aku tuh, gimana sih proses belajar mengajar di SMK ini gitu? Proses belajar di SMK NU Ma'arif itu sebenarnya karena kita SMK, kita diawali dengan pembelajaran seperti biasa, pembelajaran teori, ditambah dengan pembelajaran praktek. Yang berbeda di kami adalah proses pembelajaran di kami menggunakan pola pembelajaran teaching factory. Nah, apa sih manfaat dari teaching factory itu sendiri buat siswa, buat guru, atau buat industri secara keseluruhan sehingga digunakan di SMK NU Ma'arif ini? Untuk manfaat siswa, yang pertama adalah tadi terkait dengan kompetensi. Kompetensi mereka sudah punya sikap, etos kerja, karena mereka sudah melaksanakan proyek real seperti di industri. Dan yang paling terpenting itu adalah sebagai modal untuk portofolio anak-anak, karena anak-anak di sana akan ada portofolio untuk mengerjakan suatu proyek-proyek
terkait dengan teaching factory dan diterima oleh industri. Dan karena portofolio ini jadi begitu penting karena di industri yang dilihat itu sebenarnya. Oke, kalau sekarang ini kan anak untuk mendaftar kerja Iya. itu ijazah lulusan SMK itu hanya menyebutkan untuk grade. Oh. Yang lainnya adalah terkait dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu permintaan industri sekarang adalah dibuktikan dengan portofolio. Bukti kalau dia iya. emang pernah terlibat satu proyek dan Iya, emang betul. hasil. Nah, kalau diestimasikan nilai realnya yang sudah berhasil dihasilkan dari proyek ini. Kalau dari proyek Teaching Factory ini kami tahun ini itu sekitar 7 miliar lah. Wow. Terus digunakan untuk apa itu, Pak? Nah, itu ada beberapa, salah satunya adalah untuk kesejahteraan guru karena guru yang mendampingi. Terus yang kedua adalah kita ini invest. Jadi selain invest juga membantu sekolah untuk terkait dengan pembayaran listrik. Sampai yang terakhir adalah kami juga membuat atau beasiswa untuk siswa. Oh, untuk menaikkan gaji guru, Ya. untuk kebutuhan operasional, dan bahkan untuk scholarship ya. Ya. Nah, Bapak ngomong soal penerimaan industri tadi. Salah satu tolak ukur dan matriks ketika kita membicarakan soal sekolah kejuruan atau bahkan perguruan tinggi sekalipun adalah serapannya pada kebutuhan industri tadi. Bagaimana SMK NU Ma'arif ini bisa menjamin bahwa siswa-siswanya bisa terserap dengan kebutuhan industri tadi, melihat circumstances yang terjadi sekarang tuh, Pak? Oke, yang pertama anak-anak kami bekali dengan kompetensi yang memang dibutuhkan di industri. Ditambah lagi anak-anak kita bekali dengan habit industri. Dari hulu ke hilir mereka paham tuh probisnya, prosesnya segala macam itu emang dikasih tahu tuh pemahamannya soal apa sehingga itu bisa versatile lah mereka. Oke. Ya. Karena memang kita ajari mulai dari menerima order, terus yang kedua adalah menganalisis order. Setelah mereka memutuskan menganalisis order, mereka memutuskan mengerjakan order. Jadi mereka punya tanggung jawab, oh ini saya mampu mengerjakan order ini. Setelah itu mereka membuktikan dengan melaksanakan order atau membuat pesanan sesuai dengan job sheet yang sudah diterima. Oke. Terima kasih Pak Edi. Oke, siap. Saya penasaran Pak, bagaimana cara sekolah Bapak itu memastikan atau mengupayakan lulusan-lulusan SMK ini bisa diserap oleh industri, Pak? Ini tentu tidak seketika bisa sampai ke sana, ada proses panjang di mana dalam rangka kami menyiapkan mereka untuk bisa bekerja di industri, ini tentu kami sebagai sekolah tidak bisa jalan sendirian. Ya, ada keterlibatan secara aktif tentunya dari industri. Jadi kami komitmen untuk mengajak industri turut terlibat secara langsung dan juga tentu tidak langsung dalam proses yang kami lakukan. Proses tentu berkaitan dengan pembelajaran. Termasuk penyusunan kurikulum gitu. Ya, keterlibatan mereka tidak hanya di satu sisi, tapi ada beberapa kegiatan, beberapa ruang yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau mitra kita di industri untuk terlibat. Yang pertama tentu industri butuh profil lulusan tentunya sebagaimana yang mereka harapkan dari sisi kompetensi. Ya, kalau mereka tidak masuk ke dalam proses tentu kita menjadi susah. Maka di setiap menjelang awal tahun pelajaran, mungkin di sekitar bulan April, Mei, kami sudah mulai ancang-ancang. Ya, kita mengajak industri duduk bersama untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama mereview perjalanan kita selama 1 tahun kemarin seperti apa, kemudian mengevaluasi kompetensi-kompetensi yang sudah coba kita ajarkan kepada anak selama 1 tahun kemarin masih relevan apa tidak dengan kebutuhan industri, kemudian merencanakan 1 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kami lakukan supaya tuntutan dari industri itu tetap bisa terpenuhi. Jadi kalau istilah teman-teman di sekolah SMK namanya sinkronisasi. Ya, ini penting karena
Jangan sampai kita hanya berjalan sendirian betul. tanpa pernah minta dan melibatkan ya. industri, endingnya Jadi nggak ketemu. ya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan guru-guru untuk melaksanakan magang atau training di industri. Apakah ada semacam datanya gitu Pak, tingkat keterserapan alumni dari Wisuda Karya Pak? Kalau untuk maritim, ini kami sangat-sangat bersyukur dan sangat bangga bahwasanya dalam setiap tahun, ya dari jumlah yang kami luluskan, kalau kita mau memilah ya terkait dengan keterserapan, jadi kita dalam 100% lulusan di tahun itu, kita sangat-sangat bangga dan sangat bersyukur 97%. Ya, yang maritim ini terserap di industri pelayaran. Ini hal yang menyenangkan juga buat kami Pak, sebagai teman-teman yang fokus di urusan pendidikan Pak. Ya. Karena salah satu problem fundamental pendidikan kita itu memang kayak lulusan dan seperti yang Bapak bilang tadi, dan industrinya nggak matching gitu ya. Betul, betul. Sampai dengan tahun 2025 ini kami sudah meluluskan 7 angkatan yang bisa mendapatkan ijazah profesi ANT4, ATT4. Mereka saat ini berkarir di berbagai perusahaan di dalam negeri dan juga di luar negeri. Di dalam negeri itu ada perusahaan di Jakarta, di Surabaya, di Kalimantan, kemudian di Balikpapan, di Banjarmasin, kemudian melayani rute pelayaran domestik ya, dari Aceh sampai Papua dan berbagai jalur pelayaran di Indonesia. Kemudian kami juga sangat bangga beberapa di antara mereka sekarang ini berkarir di luar negeri, ada yang di Taiwan, ada yang di Cina, kemudian ada yang di perusahaan di Timur Tengah, di perusahaan minyak, kemudian ada yang di Singapura. Kemudian kami sangat-sangat apresiasi ada satu alumni kami yang cewek malah sekarang masih berkarir di salah satu perusahaan di Meksiko. Ya, masih betah sampai dengan tahun ini luar biasa sekali. Berarti Jadi, anggapan umum bahwa pelayaran itu hanya untuk anak laki-laki itu keliru Pak ya, kalau di sini ya? kalau kami mengatakan itu sangat keliru. Buktinya satu alumni kami yang cewek sampai hari ini masih berlayar di Amerika. Ini tentu mematahkan image bahwasanya pelayaran itu hanya untuk cowok. Ya cewek punya kesempatan yang sama. Sepanjang ada niat, ada tekad, ada semangat, pasti bisa. Semoga sistem yang bagus kayak gini bisa direplikasi di banyak tempat lain Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi kami terbuka manakala ada teman-teman dari sekolah lain yang Kunjungan. datang, kemudian diskusi, berbagi cerita baik, kami terbuka atas seperti. Terima kasih banyak Iya, Pak. terima kasih. Kita udah sering dengar cerita tentang bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut. Nenek moyangnya pelaut, sumber pangannya juga diambil dari laut. Bahkan suku-suku pesisir kita seperti suku Bajo itu secara biologis punya kapasitas paru-paru yang jauh melampaui manusia normal atau manusia pada umumnya. Karena udah bergenerasi-generasi mereka menangkap ikan dengan cara menelan dan menombak langsung di dalam air tanpa alat bantu pernafasan. Nah di era modern tentu saja kita nggak bisa mengelola kekuatan laut kita tanpa adanya SDM di bidang maritim yang mumpuni. SMK Wisuda Karya di Kudus punya pendidikan maritim atau pelayaran dengan fasilitas belajar kelas dunia. Misalnya mereka punya Kongsberg K-Sim Navigation Simulator dari Norwegia. Ada juga kelas A Full Mission Bridge Simulator, yaitu alat latihan berteknologi tinggi yang udah dilengkapin sama simulasi kondisi cuaca dan misi maritim. Nah kebetulan alumni-alumni sekolah ini hari ini nggak bisa kutemui di sini karena mereka lagi pada sibuk kerja nih. Mereka kesebar di berbagai negara. Tapi dari yang bisa kuperhatikan di sini, kulihat kesempatan sukses di bidang maritim ternyata nggak cuma terbuka buat anak-anak laki-laki, tapi juga buat yang perempuan. Kalau kita amati apa hal-hal mendasar yang dilakukan SMK di Kudus yang membuat outputnya bisa luar biasa bagus, kita akan ketemu 3 hal teman-teman sekalian. Pertama, fasilitas yang betul-betul memadai yang sesuai perkembangan zaman dan kebudayaan industri saat ini ya. Dan tentu fasilitas ini nggak murah, jadi memang diperlukan investasi besar di awal. Tapi setelah gue lihat pasarnya gimana, industrinya gimana, supply demand-nya gimana, menurut gue angka investasi itu jadi sangat masuk akal. Yang awalnya gue rasa, wah
ini butuh besar sekali. Karena memang return yang dihasilkan bisa dibilang sangat oke, baik secara langsung maupun nggak langsung lewat kontribusi SDM-nya di level makro. Nah, malah jadi nggak jelas nih arahnya kalau kita bikin pendidikan vokasi dengan peralatan yang nggak sesuai yang dipakai industri. Jadi apa yang dipelajari anak-anak di sekolah nggak bisa diterapkan di dunia nyata, karena perangkat yang dipelajari di sekolah udah obsolete gitu loh. Kedua, tenaga pengajarnya yang kompeten. Kita harus paham banget pada akhirnya proses pendidikan itu kan bertumpunya di guru gitu. Di SMK ini guru-guru emang benar-benar kompeten dan menguasai banget domain yang mereka ajar. Sampai ke teknologi pendukungnya juga. Dan terakhir, kurikulum yang efektif. Dari hasil ngobrol dengan kepala sekolah, guru, siswa, gue ngeliat desain kurikulumnya itu memang berlandaskan suatu kerangka berpikir yang benar, teman-teman. Tujuan belajarnya jelas, step by step, ngebangun skillnya jelas, dan cara mengujinya juga jelas. Bahkan sampai ada sertifikasi kompetensi dari lembaga eksternal, internasional pula, ya kan. Udah paten lah, komoditasinya udah paten banget, dan pantesan bisa segitu hebatnya performa lulusannya maupun lini bisnis yang dikelola sama sekolahnya. Gitu. Dulu awalnya itu ada koran yang masuk itu loh, angkatan pertama itu. Saya suruh baca dia, Dek, ini ada pelayaran di Kudus. Enggak. Baru buka baru Iya. ya. Terus begitu dia baca, oke Mas saya mau. Terus saya juga mengarahkan gini, jujur aja kalau di SMK itu kan basicnya 60% kurikulumnya itu praktek, sedang 40%-nya itu teori yang spesifik dengan jurusan yang diambil. Nah saat itu saya bilang gini, prospek yang masih bagus saat itu memang pelayaran, saya bilang gitu. Dan SMK itu kan nilai plusnya di situ. Benar. Kalau kita sebagai orang tua punya biaya untuk lanjut bisa, sedang kalau nggak punya cukup sampai di situ aja, kita udah siap kerja gitu loh maksudnya. Kalau ibu sendiri waktu itu mikirnya kenapa industri maritim, industri pelayaran itu hal yang menarik menurut ibu? Motivasinya dia itu ingin keliling dunia, jujur saya. Dia memang suka iya. jalan. Lah saya gini, kalau kamu pengen apa-apa, saya motivasinya gitu. Kamu tulis di selembar kertas, tempel di tempat tidur yang kamu bisa baca, biar kamu termotivasi. Saya gitu, bilang gitu. Ditulislah Jepang pertama kali. Akhirnya kesampean ke Jepang dulu juga dia. Mama, mimpi saya sudah terwujud. Nah setelah lulus SMK, Lovena ini kan langsung merantau ke luar negeri, Bu. Ya. Apa alasan ibu mengizinkan anaknya, anak gadisnya untuk masuk ke lingkungan pekerjaan yang ibu juga mungkin nggak pernah ngalami gitu di tempat yang jauh? Bagi saya jarak itu tidak menjadi masalah karena di era digital kan bisa lewat HP kita bisa video call kapan saja selagi anaknya free tidak ada pekerjaan kan kita bisa komunikasi. Nggak takut, Bu? Enggak. Saya bisa mantau kapan saja kalau dia lagi free. Kadang juga dia yang telepon ke saya. Begitu. Dan ibu juga percaya sama hasil didikan ibu ya mungkin ya ke anaknya gitu Alhamdulillah ya. sudah ada hasilnya. Nah ini nyambung tadi yang ibu bilang, setelah mulai bekerja ada nggak peran atau tanggung jawab yang diambil Lovena dalam keluarga? Apa misalnya membantu saudaranya atau apa gitu? Atau membantu secara Kebetulan finansial? Lovena kan nggak ada saudara, kakaknya juga udah mandiri. Tapi dia udah bisa nabung lah setidaknya untuk masa depan dia kalau besok tidak layar gitu loh. Oh, jadi dia nabung untuk kebutuhan dia sendiri. Iya. Oh, kalau buat keluarga ini ikut menunjang juga, Bu, ikut membantu. Iya. Oh iya juga ya. Berarti memang ideal sekali, Bu ya, seperti yang dibayangkan gitu rencana. Ya alhamdulillah sudah keliling 10 negara dia. 10. Iya. Nah terakhir ini Bu, Ibu ada nggak penyesalan atau rasa-rasa yang kurang gitu sudah menyekolahkan Lovena di SMK Wisuda Karya? Saya justru malah senang karena berangkat dari sinilah Lovena bisa berhasil nembus ke Amerika. Karena sekolahnya di sini. Iya. Dan setelah sekolah langsung diterima kerja ya Bu ya? Iya, alhamdulillah dulu pertama di tanker. Oke. Langsung kerja, langsung join di Segara Tama dulu tankernya. Oh, terus lanjut ke pelayaran niaga. Iya. Baik. Vi, kenapa waktu lulus SMP milih untuk masuk SMK ini? Apa yang Raffi dengar terus pengen akhirnya hidup dalam dunia las mengelas ini? Dikarenakan di SMK ini ada jurusan pengelasan dan rencana untuk bekerja sangat luas.
Dari mana Raffi tahu itu? Dari sebuah internet. Oh, karena Cari-cari. udah nyari-nyari akhirnya Raffi tahu bahwa ternyata dunia pengelasan tuh punya potensi. Enggak banyak loh Indonesia tahu itu. Cita-cita lulus SMK apa? Setelah lulus SMK mau ke luar negeri, Ngapain? bekerja mencari gaji yang lebih tinggi. Oh, ternyata kalau lebih di luar negeri itu Gaji lebih besar ya. Iya, lebih besar. Oke. Terus selama di sini, selama menjalani pendidikan apa saja sih yang udah kamu rasain dan kamu pelajarin gitu? Yang saya pelajarin di sekolah SMK Numarif Kudus yaitu tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab, terus skill-skill di teknik pengelasan. Katanya fisiknya juga harus kuat ya? Ya, tentang fisik Emang dan itu dilatih beneran? dilatih beneran. Oh, jadi ketangkasan, Tangkasan, kedisiplinan, kedisiplinan, tanggung jawab, terus skill, sama fisik. Selama ini ngejalaninnya rasanya berat nggak atau menyenangkan? Katanya kamu salah satu murid yang berprestasi di sini Cukup menyenangkan karena dapat meningkatkan skill dan kemampuan. dan kemampuan. Oke, thank you. Reformasi pendidikan kadang bukan tentang proyek mercusuar yang kelihatan. Bukan tentang membangun gedung sekolah lebih banyak dan lebih megah. Bukan juga tentang memasukkan istilah-istilah canggih ke dalam kurikulum. Melainkan tentang keberanian untuk kembali pada hal-hal basic. Memastikan anak punya fundamental yang solid sebelum melangkah ke level-level berikutnya. Memastikan guru menguasai domain yang mereka ajarkan. Memastikan penyelenggara pendidikan paham apa tujuannya. Anak-anak didiknya tuh mau dibentuk ke arah mana sih? Dan yang menjadi akar dari semuanya adalah uji kompetensi yang berstandar. Percuma kita ngajarin sesuatu sebagus apapun kalau nggak ada mekanisme untuk menguji hasil dari proses pengajaran yang dilakukan. Harus ada sistem untuk mengecek apakah kompetensinya sudah benar-benar terbangun. Dan itu semua sudah dilakukan di Kudus. Teman-teman semua, kita sudah melihat secara terang benderang dan nyata ya bagaimana perubahan yang konkret memberikan dampak yang nyata buat masyarakat. Dan dalam proses pembuatan konten ini dari wawancara, interview, riset, ngomong sama orang dan segala macam, gue juga belajar banyak tentang bagaimana caranya membuat gagasan perubahan yang sakil bagus dan eksekusinya yang baik gitu sehingga itu benar-benar jadi sesuatu yang nyata. Dan sekarang saatnya kita mereplikasi ini dan menceritakan ria-ria perubahan serta inovasi yang baru di seri Sakil Mangkus selanjutnya.